Baik, sebelumnya teman-teman Ibu Sri, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Sri. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi manajemen pendidikan angkatan 2024 yang saat ini sedang berada di semester 4 dan kami mempunyai tugas mata kuliah manajemen peserta didik yang salah satu topik khususnya yaitu pembinaan kompetensi peserta didik, sehingga kami berterima kasih sama Ibu Sri telah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Dan sebetulnya tujuan kami untuk melihat, biasanya kan kalau di buku tuh teori ya Bu ya yang idealnya seperti apa, namun kan di pelaksanaannya ada hambatan dan lain sebagainya. Untuk itu kami izin untuk mewawancarai Ibu terkait pelaksanaannya, terkait pembinaan kompetensi peserta didik, khususnya di sekolah saya tercinta karena dari sini saya banyak sekali belajar dan perubahan ya Bu ya di sini. Dan sebetulnya kembali lagi ke sini suatu kehormatan dan kebahagiaan bisa diterima dengan baik di sini Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri mungkin ya Bu ya, dari saya Gilda Mukti, teman saya Zahra Hila, saya Novia Astuti, saya Muhammad Zidan Abdullah. saya Zina. Ibu kebetulan kami sekelas kelas C. Boleh mungkin Ibu perkenalkan diri, nama lengkap serta berapa lama Ibu sudah mengajar di 56? Baik, terima kasih Nanda Gilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, Ananda semua calon-calon orang hebat, Amin. bisa bersilaturahmi dan mau memilih SMA 56 Jakarta sebagai penelitian. Perkenalkan, nama Ibu Sri Yuliasi, Ibu Wakil Bidang Kesiswaan dan Humas, dan juga mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Kalau ditanya berapa lama Ibu di SMA 56, Alhamdulillah belum lama sih, baru 26 tahun. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat. Dan Ibu menjabat Wakil Bidang Kesiswaan dan Humas itu sudah periode yang kedua, sudah 6 tahun menjabat, karena dalam ini jenjang karir kalau wakil kepala sekolah itu. Jadi kalau sudah 2 periode tidak boleh lagi dipilih, harus bergantian. Ibu sempat sebelumnya Ibu Wakil Bidang Kesiswaan, Ibu Ok kasih kesempatan buat yang muda berkarir, tapi qadarullah kembali Ibu terpilih lagi karena pemilihan wakil kepala sekolah itu secara demokrasi, jadi tidak aklamasi. Dan alhamdulillah Gilda kembali ke sini, Ibu menjadi wakil kepala sekolah. Alhamdulillah. Ya baik Ibu, terima kasih. Mungkin langsung saja kali ya teman-teman kami untuk bertanya-tanya terkait dengan pembinaan kompetensi ya Bu. Karena kan 56 ekskulnya banyak juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak. Terus pembinaan banyak dan banyak juga kayaknya program-program baru ya Bu ya. Iya. Iya. Boleh dimulai dari Zindan Ya, dulu. boleh, silakan. Mulai dari Zindan yang pertama. pertanyaan pertama itu terkait pengembangan model-model kegiatan pembinaan kesiswaan. Jadi pertanyaannya itu dari berbagai model pembinaan kesiswaan seperti outbound atau kegiatan luar ruangan, edutainment atau pembelajaran yang memadukan unsur dan pendidikan dan hiburan, terus pembinaan mental keagamaan, kompetisi dan pagelaran atau kegiatan budaya. Nah, model mana yang kontribusinya paling terlihat dalam peningkatan kompetensi di SMA ini? Kalau dilihat dari mana sudut yang paling berkembang, masing-masing punya pola berbeda ya, dan masing-masing barangkali targetnya juga sesuai dengan ketercapaian masing-masing. Ibu berikan contoh misalnya, kalau untuk eskul teater misalnya, eskul teater itu kan mereka kerjasama dengan Indrajat Grogol, Indrajat ya. Gelanggang Remaja Grogol. Mereka berkolaborasi tampil se-Jakarta Barat, lalu levelnya jenjang tingkat tinggi. Di saat kondisi situasional mereka bisa mencari peserta yang terbanyak, di saat itulah keberhasilan mereka. Bahkan mereka bisa menjual tiket sampai 400 orang itu di satu sekolah, ini bisa pergi semua satu bus, itu
termasuk dalam nilai plus. Berarti mereka berhasil. Jadi tergantung mereka bisa bagaimana caranya perekrutan. Kedua, misalnya untuk eskul yang biasa ada di sekolah yang memang tidak kerjasama, tapi mereka menjaring kreativitas walaupun di sekolah tidak difasilitasi. Salah satu contohnya misalnya seni tradisional dan dance. Kita terbatas. Kenapa tradisional dance itu tidak ada pelatihnya? Karena memang kita kan terbatas anggaran. Apalagi sekarang perlu diketahui anggaran pendidikan kita dipangkas 52%. Efisiensi sudah tahu lah mahasiswa semua ya. Nanti cari sebabnya. Oleh karena itu untuk tadi ekskul, jadi kita juga dipangkas juga. Jadi untuk mengembangkan apa? Kita berkolaborasi dengan CSR. Selain CSR kita juga dengan alumni. Misalnya kalau tadi itu teater dengan Indrajat, bagaimana cara polanya mereka untuk bisa mencari komunikasi, bisa jadi peserta, terus juga menghadirkan istilahnya tokoh-tokoh figur dari alumni, terus juga mereka cari CSR. Sekarang misalnya Paskibra itu barangkali tidak ada CSR, tapi mereka kuat di alumni. Walaupun ada aturan memang alumni tidak ada batasnya gitu ya, supaya tidak ada senioritas. Namun kalau alumni itu memang bisa memberdayakan adik-adiknya untuk tumbuh berkembang, berkreativitas, mengembangkan kompetensi di bidang paskibra, itu sangat disupport banget. Dan alhamdulillah itu masih terjadi ya kita, karena memang support sistemnya sangat bagus. Jadi menumbuh semangat untuk ikut paskibra. Nah itu salah satu. Lalu adalah Rohis dan Rokris memang tidak terlalu berkembang untuk alumninya barangkali, tapi mereka support sistem dari orang tua. Misalnya kalau Rokris itu anggaran kita, ibu katakan tadi anggaran kita terbatas, tapi mereka ingin ada kegiatan-kegiatan, siapa yang mau support? Orang tua. Jadi semangatlah anak-anak di Rokris. Kami memang tidak mendiskriminasikan agama manapun ya, alhamdulillah ya, baik Rohis maupun Rokris seiring berjalan, seirama pengembangan kompetensinya bisa berjalan dengan baik. Jadi antara eskul bermain, berkolaborasi itu jadi satu. Lalu eskul yang lain misalnya olahragaan, gabung nih olahragaan ya. Kita yang paling menonjol adalah takraw. Karena apa? Takraw itu inputnya memang sudah mereka berprestasi. Bahkan saat ini kita ini diambil sama provinsi karena anak ini dilatih oleh provinsi. Jadi kita ada satu anak 56 kelas 10 saat ini dititipkan belajar, minta titip belajar. Jadi bukan 56 yang menitipkan, tapi memang dari Disorda minta dititipkan di sekolah Ragunan. Nah, jadi alhamdulillah memang sudah inputnya anak ini takraw dan memang mereka bisa berjaya. Seandainya mereka bisa berdaya ya, sih memang jelas di 56. Kenapa? Pasti dicomot oleh Ragunan kalau bisa mempertahankan prestasi ya. Nah itu olahragaan. Kalau untuk eskul tadi olahragaan seperti silat dan karate ya kita ya. Untuk olahragaan silat, dan kalau silat itu wajib. Kenapa wajib? Karena kita ada di Provinsi DKI Jakarta yang memang utamanya ada silat. Jadi silat itu bukan silat bela diri, termasuk seni ya. Jadi memang wajib ada setiap sekolah eskul itu. Yang wajib juga paskibra itu wajib, ruhnya plus pramuka itu wajib. Dalam arti wajib maksudnya wajib diikuti, tapi bukan wajib semua ya. Dalam arti wajib yang ada dan difasilitasi. Kalau untuk yang lain tidak. Jadi ada 20 eskul yang ada di SMA 56. Nah itu pengembangan kompetensinya. Jadi bagaimana caranya? Setiap awal tahun masuk dalam kegiatan MPLS adalah yang namanya demo ekstra kurikuler. Jadi menunjukkan aja prestasi, tampil kreativitas, itulah momen
satu wadah, diberikan waktu supaya bisa berekspresi kakak-kakaknya dan adik-adiknya bisa tahu dari mana si kakak ini, si kakak ini, si kakak ini, apa kelebihannya, apa potensinya, kenapa lebih milih eskul ini, apa kelebihan eskulnya, itulah diajar. Satu. Kedua, untuk pembinaan selanjutnya adalah masing-masing eskul itu kan punya apa ya, punya rencana kerja, punya ada yang namanya tantangan, terus ada hambatan. Bagaimana? Maka kita mengadakan yang namanya kegiatan Jumbara Ekskul. Jumbara itu jumpa gembira, ekstra kurikuler. Waktu Gilda di sini ya. Jadi kita memang kalau ada anggaran sih memang kita selalu ada kegiatan-kegiatan keluar. Tapi karena kita efisiensi, biasanya dilakukan di sekolah, tapi tidak mengurangi marwah dari kegiatan tersebut. Jadi semua eskul diambil 2 atau 3 orang, tergantung anggarannya yang tergantung di ekas. Jadi semua eskul itu berkolaborasi buat konsep program kerja, mengevaluasi apa hambatannya, sejauh mana kegiatan eskul sudah bisa berhasil, terus apakah cuma banyak peserta tapi tidak menghasilkan prestasi, karena follow up-nya eskul itu adalah menghasilkan prestasi. Maka dikategorikan kalau eskul yang tidak berprestasi tapi banyak peserta, cuma hanya pertemuan membahas cuma tetap muka, maka dikatakan mandul. Jadi itu akan jadi bahan evaluasi kita kalau eskul itu mandul. Jadi seperti itu. Ya, Pak Jilan? Bisa dipahami. Ya.